Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli hal. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati bersama, kami muliakan bersama beliau Kiai Haji Hamdul Ihsan yang pada kesempatan sore kali ini akan memberikan materi dalam kajian Ahad sore kali ini, yang mana nantinya kita akan mengadakan sesi tanya jawab juga, sehingga harapannya terjadi komunikasi doa. Salat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, dan para pengikut beliau. Semoga kita kelak akan dinaungi oleh syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kepada para jamaah, baik laki-laki maupun perempuan, kami persilakan untuk merapat tetap dengan menjaga protokol kesehatan, baik menggunakan masker, menjaga jarak, serta mencuci tangan sebelum memasuki serambi Masjid Agung Kauman Semarang ini. Baik jamaah sekalian, tak elok jika panjang lebar kepada beliau Kiai Hamdul Ihsan fadhil. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sholat asar Masjid Agung Semarang yang saya hormati, hadirin hadirat semuanya, kita awali ngaji sore ini dengan mari bersama-sama baca kitab ala niyatin sholihah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baca hadis, insyaallah kita mulai ya. Saking hadis At-Tadribus Shalih halaman 180. 14 Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Amr bin al-As, diriwayatake sapa Abdullah bin Amr bin al-As. Abdullah niki sahabat, Amr bin As bin sahabat, sahabat bin sahabat. Bila Rasul bersabdakan radhiyallahu anhu, karena dua-duanya sahabat. Radhiya muga-muga ngedohake budu sapa Allah anhuma anduh saking Abdullah lan Amr. Qala andika sapa Abdullah bin Amr bin al-As,
Sami'tu krungu sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu halid dawuh sapa Rasul dawuh ngaten innallaha sak temene Allah iku la yaqbidu ora jabut sapa Allah al-ilma ing ilmu intiza'an lawan jabut temenan jabul cabut temenan yang azihu hadbun sapa ing ilmu minal ibadi saking piro-piro kawula walakin tetapine yang lebih itu jabut sapa Allah al-ilma in ilmu biqabdil ulama'i lawan jabut para ulama hatta ida lam yukti sehingga mereka ora nurahake Tuhan menyisakan sapa Allah aliman ing wong alim endika os hatta idza lam yabqa alimun idza lam yabqa alimun jika tidak tersisa satu orang alim pun ittakhadha mengalap sapa annasu manungsa ru'asa ing biro-biro kepala pemimpin juhalan kang budu-budu fasuiru mongko den takoni sapa ru'asa wau aftau mongko aweh fatwa sapa ru'asa nene aweh fatwa biwali ilmi lan tanpa nganggo ilmu fawalu mongko padha kesasar sapa ru'asa wa adallu lan padha nyasarake sapa ru'asa Kirahul Bukhari dan kita wajib sore pada ringkasan sore Bukhari. Terus Nabi Dawud, Nabi, Inna Allah la yaqbidul ilma. Allah tidak akan mencabut ilmu intizaan dengan sungguh-sungguh mencabut yang Allah cabut dari hamba. Di Allah niku nek badhe nyabut ilmu boten dipun cabut saking hamba yang berilmu. Misalkan ana wong berilmu cabut ilmune dadi goblok. Wong cabut dadi bodoh boten ngoten. Nggih. Tapi anggone Allah nyabut niku walakin tetapine ya abiyul ilma Allah mencabut ilmu biqabdil ulama dengan mencabut para ulama. Sakti pahami nggih. Tetes boten jabut wong sing duwe ilmu terus dicopot dadi bodoh boten. Tapi dengan cara Allah mewafatkan para ulama. Yang pun dari sosial ini Yusuf Kofi pun Masya Allah bertemu jinaan ratusan ulama-ulama yang kabur. Dia pun ini musibah gede tentang ini besar gede. Cuma kadang-kadang tiang-tiang sok yang musibah. Padahal ini luar biasa. Allah libur semua susah semuanya. Jawa Semarang ya susah, Jawa Mekah ya susah,
Medina ya susah orang haji begini bu, susahnya ibu deh. Sing bakul kurma naik ke Semarang sing payu, dan Mekah betul. Padahal yang benar bakulan kurma sebelum musim haji pun bakulan lain lagi. Yang biasa saya mungkin ratusan ton, ya cuma kalau untuk kurma. Jadi ada untuk orang haji, hotel-hotel yang biasanya pun penuh sesak selama 1 bulan full, ya. Begini peraih total, jadi sing susah bukan ngomong Semarang, susah bergodo susah, tapi insya Allah akhirnya kita bersyukur, bukan teman-teman susah insya Allah. Nah, hadis ini cerita welo-welo, pilih Allah menikah buat nyabut ilmu saking diri seseorang hamba. Tapi Allah mencabut ilmu dengan cara mewafatkan para ulama. Bil ulama, cerita hatta idza lam yubqi 'aliman, sehingga ketika Allah tidak menyisakan satu orang alim pun. Ketika Allah tidak menyisakan satu orang alim pun, riwayat berkata hatta idza lam yabqa 'alim, sehingga ketika tidak tersisa satu orang alim pun, maka ittakhadha an-nasu ru'asa'a juhal, manusia akan mengambil pemimpin atau imam atau guru-guru yang bodoh. Oh, ini gawe Nabi nih, ini gawe Nabi. Kalau itu Nabi itu boten sakit, boten melenceng, mesti terbukti, makanya pada saatnya terbukti. Saat ini pun nonton, ketika kita ini pun itu ulama isyarah lah, isyarah. Tapi orang sudah tidak menghadap ulama, sehingga kiblatnya bukan kepada ulama, tapi kepada orang yang bukan ulama. Dengan hadis mengatakan ru'asa yuhal, pemimpin yang bodoh. Tegas nih Nabi, bodoh. Nyatanya gimana? Urusan sholat itu bukan takon ulama sing ahli sholat, tapi takon mbak Google sing ora tahu sholat. Nalika poso yo takon mbak Google sing ora tahu poso. Itu seperti itu. Mila kadang-kadang bisa kebacut-bacut gitu. Nah, saya mereka butuh hati-hati, terutama pun anak-anak muda ini hati-hati ketika mengakses info dari medsos. Hati-hati. Di luar sewu, kadang-kadang modal semangat mawon, semangat menyampaikan hal-hal keagamaan pada umat. Ini direpot. Terus kadang-kadang ternyata dalil. Nabi kan dawuh beliau anni walau ayat, sampaikan dariku walau 1 ayat. Niki juga dipahami, senajan mengerti saya tok disampaikan. Tapi pemahaman lain betul. Sampai duit sing oke, terus tokno senajan 1 ayat. Nek kula sanjang Pak, sampean sedekah senajan 1.000 rupiah. Niku nek sedekah sampean duit 1.000 disedekahke, apa nek duit 1.000 sedekah 1.000? Milih pundi sampean? Nggih.
nopo duwe 1000 disedekahke, nopo sama duwe 1000 punjul terus sedekah sing 1000. Artinya kita punya dulu modal, kemudian kita sampaikan walaupun satu ayat. Orang menjaluk ke ano saja 10-an, itu sih kita lagi bukan 10-an begitu saja deh. Berikan pada mereka walaupun 10. Jadi walau ayat ini mentetean betul, tapi kita punya dulu beberapa ayat, okay, baru sampaikan kepada umat, walaupun 1 ayat. Terus ketika saya kaki dipakai iso kelibatan lagi. Terus niki pun kata itu. Bila monggo banyak sami kudu bisa boleh guru-guru yang betul-betul kompeten pada bidangnya. Nah itu saja. Ketika yang kita jadikan pemimpin itu muasa ajuhalan, pemimpin atau imam atau panutan yang bodoh-bodoh, maka mereka ditanya, fasuilu kata Nabi, mongko ditakoni wong sing dudu takoni. Nah, wis kadung terkenal ulama, wis kadung terkenal apa mereka, wis fokus ibadah. Kalau si takon, takon kan sosok gampang, sosok angel. Nek kapan si takon gampang, ya gampang jawab. Nek si takon angel-angel, repot. Akhirnya ribut, jawabannya apa? Orang dijawab wis kadung hebat, gitu. Wis kadung hebat. Iki piye iki? Nek meneng kowe kok pada terkenal, masuk kok pernah gue tak jawabannya apa? Akhirnya tetap dijawabi fasuilu, kaitannya tahu mereka berfatwa. Apa fatwa mereka? Biwairi ilmin, dengan tanpa ilmu. Oke. Berfatwa dengan tanpa ilmu. Nah itu biasanya ada. Kalau barang angin, sok jawabnya, oh itu hal itu ada beda pendapat. Oh itu pendapatnya macam-macam. Ada yang boleh, tidak, ada yang macam-macam. Itu untuk menghindari daripada tidak tahu, oh macam-macam. Betul dari sekali kita kalau yang tak nilai saya, oh apa ada benar? Itu, milo. Nah, ketika mereka ditanya kemudian tahu biwairi ilmin, mereka berfatwa. Yufta yang berfatwa biwairi ilmin tanpa ilmu. Akhirnya pun mereka kesasar, sesat dan menyesatkan. Awake dhewe kesasar terus nyasar wong liya. Mergo bodoh. Kula niku kasus istilah. Dhisik niku ki zamane terkenal Muammar ZA, Qori internasional. Nate dipun aturi maos Quran dalam acara kenegaraan, nek misalnya Islam era bukan itu. Zaman itu wong TV siapa? Jadi wong TV siji itu sih berhubung mau bilang-bilang. Apa boleh pengen ikut Muhammad juara dunia? Ini kaya apa? Gitu. Terus juara kecamatan Wapi itu juara dunia mana kaya apa? Nah, gitu. Wapi. Perhatikan pada Muhammad semuanya. Nah Muhammad kan diroai kan benar-benar pinter kiraan lagi. Akhirnya mau Quran, di bahasan wadduhi, nanti
wal laili idza saji. Kalau orang ngerti wacan kira tapi tahu perlu mau tadi perlu menurut rekaman di tentu kutukan. Lu tadi itu karena jawab duduk di kampung, itu juga gitu. Mosok lampu ini kok juara, mesti biji piye kuwi boten iki. Jadi berkumpul awam nek kurung kata pagi wal duha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Nah itu kayak gitu. Kok wa ma qala iki. Jadi uang betul-betul tinggi. Oke. Berterampung, berterampung. Oh, ada wong siji sing mantep, sing penting berangke. Oke, mungkin dia bener. Bener juga dia tak ada. Mau amal pun bisa wong pemalas. Yo mau Tuhan pemalas. Saya kita dari wong Jakarta, di Tuhan. Jadi nek dia mau Tuhan, kono Tuhan. Mono tuh, yo, mana yo, dia percakapan, dia iya, mau amar Jakarta, dengan siapa Jakarta ya, kan rusak apa ini, itu, jadi wong dulu diwang dulu, ini salah apa, nah wong dulu sing mulak wong pinter tadi bener ya. Ngomong dari kampung, salah kafe. Oh mantap, oh iya. Ketika iya, padahal betul. Lalu baca imalah, pengilah kemudian baca mata mereka. Lalu ada waktu. Ketika orang itu bodoh berfatwa, maka dia akan sesat dan juga akan menyesatkan. Bila doyongan Rasul bunga-bunga buku-buku istilahnya kiai-kiai situ berbulan itu Masya Allah saat ini bunga Allah kabeh di bulan mawon masih modern monggo ada waktu mungkin 10 atau 15 menit untuk kita sharing kita menyampaikan sesuatu terus ini pun bahwa Allah itu mencabut ilmu bukan dari diri seseorang. Ilmu dicabut sehingga semua pinter dari bodoh, tapi dari kaum ulama dan mematikan para ulama. Kita masih belum jelas di kakek juga sama syaitan ulama kita. Ini penggantinya kita masih mencari-cari. Zaman dhisik kuwi nalika Mbah Khalil bakalan sedo wong sapa muncul di Hasyim As'ari. Di Hasyim As'ari sedo piye muncul sinten kewan-kewan Asbullah. Sedo muncul mulai bisi satu itu saat itu sebab tradisi dia itu insya Allah ya Allah terus dipakai betul ya. Kalau kita tidak usah tahu pesimis kita itu insya Allah ada terusnya. Ibu kita tapi cukup kita harus diri Allah sebab. Oh monggo ada masukan dan rambut. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Semoga para ulama kita senantiasa diberikan kesehatan serta umur panjang sehingga bisa membimbing kita menuju lebih baik lagi. Baik, kepada para jamaah yang ingin bertanya silakan, baik laki-laki maupun perempuan, monggo silakan. Bagi yang ingin bertanya khususnya dalam tema sore kali ini yaitu kajian hadis tentang bagaimana cara Allah mencabut ilmunya.
Tak sadar? Oh, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin baru pertama kali ini saya ikuti kajian di sini. Ustaz, mungkinkah dan bisakah Allah Ta'ala itu mencabut ilmu dari alim alamah gitu ya Ustaz? Salah satunya mungkin karena seringnya kita berbuat maksiat atau secara tidak langsung kita melakukan banyak dosa tanpa harus mencabut umur maupun nyawa dari alim ulama itu. Bisakah ilmu itu secara berangsur nanti dalam artian tidak tercabut, lupa dengan sendirinya karena seringnya kita berbuat maksiat, berbuat selain maksiat kita bikin kecewa orang, sakit hati orang itu. Akhirul kalam wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. Kalau persoalan mungkin itu ya sangat mungkin. Ada satu cerita pada zaman dulu kala di dalam Al-Quran, di dalam tafsir itu ada orang yang alim alama sampai mangsinya itu 12.000 mangsi. Ini apa namanya tepatnya. Sedangkan santrinya sampai 12.000, luar biasa. Tapi karena dia itu berbuat tidak tahan godaan setan, berbuat maksiat, itu dicabut oleh Allah ilmunya. Artinya bisa saja seperti itu. Atau lupa juga bisa saja. Kan bisa orang yang alim kemudian lupa juga bisa karena tidak belajar, tidak dipelajari lagi. Nah, tapi yang dimaksud dijaga secara umum kan begitu. Tapi secara khusus bisa jadi orang yang pikir jadi bodoh, orang yang mau belajar bisa ketawa. Mungkin gini bodoh, apa Alfia, Amusal, Kolonok, Salma, dulu toyo nama, ada saja seperti itu ada saja. Tapi secara umum itu dikobil ulama, secara umum seperti itu. Nah, itu sangat mungkin ya. Nilo nama mereka bahasa lali itu waktu. Cuma di dalam Al-Quran ada dalam doa itu apa namanya Allah madzakirna mimma, nah dulu mimma nasina gitu. Itulah hadis sebut nasina yang dibaca. Mimma nusi, di nusina itu dibuat tali oleh Allah. Kalau nasina kami melalaikan, dibuat itu. Tapi digerlali dari Gusti Allah. Orang tak melupakan Al-Quran, berarti meninggalkan Al-Quran, nggak boleh. Maka sekali hafal harus terus dijaga. Terus sangat mungkin ketika orang itu berbuat apa namanya, katakanlah durhaka, maka dibuat lupa oleh Allah, dibagi oleh Allah, dibuat tidak tahu, bisa jadi. Non sewu, butuh sah karena maksiat karena mungkin ada seorang ilmuwan yang luar biasa, pinter, mungkin berusaha. Tahu-tahu kena penyakit stroke, dia kan hidup begini. Kan sangat bisa itu, sangat bisa. Persoalan mungkin sangat mungkin, sangat mungkin. Maka mau yang lagi. Masuk. Dengan biasanya masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Wahid. Saya ingin menyampaikan ini pendapat saya barangkali salah. Tadi diterangkan bahwa mencabut ilmu itu dengan para ulama meninggal. Tapi menurut saya karena meninggal itu sudah perjalanan, tidak mungkin orangnya terus. Dia menurut saya bilangnya ilmu bukan dari ulama yang meninggal, tapi dari orang-orang yang punya ilmu dan mau menjawab orang agama. Ini yang sangat banyak.
Jadi misalnya dari Pak Kiai sekolahnya bukan di ilmu agama, ada umum, ini banyak banget. Apalagi orang yang umum tidak sekolah agama, semakin jauh. Jadi menurut saya tidak ada generasi yang belajar agama atau tasawuf. Nah, ini kalau memang itu penjelasan benar, bagaimana caranya mengatasinya supaya generasi kita ini sangat senang belajar agama. Ini saya melihat misalnya sekolah NU di Semarang, termasuk Kauman, itu ada mulai tutup. Nah, sekolah madrasah di Semarang sudah banyak yang tutup. Ini artinya itu manusia atau manusia yang harusnya salah. Terima kasih. Terus yang itu belajar dimanapun, itu ayonya harus simulan tuh. Nah, simulan tuh mati terus bapak sampai sokol, itu sampai awal. Ujung-ujungnya sama saja. Kalau sampai tokoh-tokoh saudara meninggal sama saja. Usaha terkapur pun mati, kiki mati itu sih pak. Mulan bersokol. Nah, persoalannya adalah kenapa sekarang ini banyak orang-orang yang tidak concern, tidak tertarik dengan belajar agama. Ngeten terus orang itu memandang sesuatu dalam perspektif yang sangat dekat. Sing penting urip bisa mangan, tuku mobil, omah gede, pun ini bukan dunia. Di perspektif ukhrawi tidak pernah terpikir oleh mereka, oleh kita. Sehingga ketika orang itu tidak pernah berpikirkan perspektif ke depan, di mana hidup ini sangat jauh ke depan tanpa batas besoknya, khalidina fiha abada, maka orang menganggap dunia ini final. Kan begitu. Ketika dunia final, ngapain kita harus belajar siang-siang agama? Gono, belajar Quran, belajar fikih, belajar tentang musawarah, malah umat simpelnya saya ini seorang kepenak, wes gosok itu. Jadi saya pikir karena kurangnya pemahaman tentang prospek hidup yang sangat panjang, itu menjadikan orang tidak dekat dengan agama. Tapi ketika kita melihat beberapa orang yang mau ke masjid, mau ke madrasah, itu mesti rata-rata dia beritahu agama, karena apa? Penyelamatan ke depan. Kalau kita menikah kata persoalan. Terus Dawi Nabi ini tidak usah kita koreksi. Kalau mengatakan Allah mencabut ilmu dengan mewafatkan ulama, ini tidak usah kita koreksi. Ya seperti itu. Tanpa ada ulama, di sekolah bubar kabeh, madrasah bubar kabeh. Pondok mawon iku nek anggere kiai ini iku butuh kader, berikut karo sewu. Kalau tidak punya kader, ini gini, tanah kabut, motor itu. Nah, sehingga pondok yang seperti itu akhirnya memperkuat sistem pendidikan formal, motor itu sewu formal. Sehingga penguatan di sisi pendidikan formal. Mungkin formal kalau direktur pas orang itu kiai, bapak kiai. Nah, itulah yang kemudian akhirnya pendidikan agama ini terus tergusur. Nah, sehingga saya melihat bahwa pesantren sekarang ini itu banyak yang menjadi penyelenggara lembaga pendidikan, bukan sebagai lembaga pendidikan. Beda pesantren sebagai lembaga pendidikan. Di pondok itu lembaga pendidikan. Ono Pak Kiai ini, ono santri ngaji, tatap muka langsung, baca kitab, maksud yang standar, aku soal dibaca padanya, itu pendidikan, lembaga pendidikan. Di kali Kiai taklim, gitu, akhlaknya ada, itu lembaga pendidikan pesantren. Tapi yang pesantren sebagai penyelenggara lembaga pendidikan.
pesantren sebagai negara SMK, menurut saya pesantren sebagai lembaga pendidikan MTS, SMP, dan sebagainya. Jadi bukan lembaga pendidikan, tapi poinnya negara lembaga pendidikan. Beda betul, beda. Satu pahami. Jadi bukan sebagai lembaga pendidikan, tapi sebagai penyelenggara lembaga pendidikan. Ini sebagian, bukan semuanya, karena tidak ada figur yang bisa menjadikan dirinya sebagai pengelola pesantren. Menurut saya, kalau kita ke dalam lagi, ketika ada satu lembaga pendidikan kehilangan guru matematika, ini di-share bawah dalam 1 minggu sih daftar pirang-pirang. Ini pada pesantren, sama saya kalau Fathul Mu'in pun, itu betul-betul. Nah, artinya apa? Bahwa ketika orang-orang itu hanya jarak dekat pandangannya, maka agama tidak pakai penting. Orang akan mementingkan agama ketika pandangannya jarak jauh. Paham ya? Tidak usah. Kita ini di dunia kan hanya 63 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Padahal besok di akhirat khalidina fiha abada. Nah, untuk mencapai khalidina itu perlu agama, itu loh. Hanya urusan dunia tapi merampok, mangan waharus, nyandang cukup, berbuat mawar itu ya. Terus kenapa sekarang kita harus memberikan pemahaman pada mereka bahwa hidup berdasarkan tidak sekeras saja, belum final, belum final. Makanya saya pernah sampaikan ada kelemahan akal di sini. Akal itu tidak bisa menjawab akan kemana kita. Bisa. Dari mana kita akal butuh saja jawab. Akan kemana kita butuh saja jawab. Terus terus mati dipendem artinya di akal tidak bisa menjawab pasti. Nah, yang bisa menjawab adalah agama, sumbernya Al-Quranul Karim. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu wa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Quran sih jawab. Mula nek pengen ngerti agama belajarlah Al-Quran dengan baik. Lho ngoten iki Bu. Di ujung-ujungnya Quran palingnya ujung-ujungnya. Karena Quran yang memberikan kepada kita jalan yang sangat jauh. Nah, terus mati kuwi sing mau pedeni, sing mau takuti, sing mau tinggalake tetap akan datang. Fainahu malaki apa besok boten sumaturaduna, kemudian kamu akan dikembalikan ila alimil ghaibi, kepada Allah. Pun maksud itu. Nggih. Wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Nek purwonten ternyata akal tidak sampai pada persoalan yang sifatnya malaku, yang sifatnya wuyubah. Jadi ketika wahyu Gusti Allah mula napa menika untuk memotivasi pri carane wong ben agama digenahno Al-Quran dengan pemahaman yang sebenar-benarnya. Cuma saat ini agama niku dadi alat kepentingan niku sosok niku, sehingga belajar agama sesuai dengan kepentingannya. Jadi agama niku gede wadah itu cita-cita sih kepentingan apa padahal luas, agama luas. Sehingga ketika orang yang benar-benar mau perang dihaji atau perang butuh itu aja yang lain. Sehingga kemudian kita perlu belajar Al-Quran itu secara menyeluruh. Maka gini, mungkin kurang jelas. Gimana ucapan saya? Monggo
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami bertanya masalah pemahaman bacaan dalam arti tidak hanya membaca Al-Quran. Tadi sudah disinggung di atas bisa merusak. Kebetulan istri saya itu orang Sunda. Membaca Al-Quran di wilayah Semarang sini diguyu Pak, gitu Pak, tidak sama. Ini kan bisa artinya bisa lain atau tidak Pak. Nah, kebetulan ini di satu daerah tadi berjalankan sedunia itu di lain negara ya seperti itu artinya sudah sama atau tidak Pak? Terima kasih Pak. Nyata di Quran niku dialeknya macam-macam. Yang disebutkan Nabi itu 7 nopo cara baca. Sama ada Ashraf 10 sudah ada, 12 sudah ada. Dan itu selalu riwayat, tidak boleh ngarang gitu. Lewat guru dan guru. Suatu ketika niku namanya pun Hisham bin Hakim bin Hizam niku sholat maca Quran niku bacaane ora padha sing diulangke Nabi dan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab milih Hisham bin Hakim bin Hizam dan itu sahabat niku maca Quran dengan cara cara baca sing bener-bener Umar kan kaget itu orang begini bedanya di sarang itu sholat rambut dibodoh tangannya diaturkan dengan Nabi dibodoh terus Nabi Umar lalu Nabi ini bisa dari mau coba tak podo oleh boleh jenengan tengkulo terus apa lebih nah boleh podo ada masalah itu bisa jajah di bocor lewat bocor lo bener masa bener itu dan ketika Al-Quran unzila ala sab'ata huruf. Quran itu diturunkan dengan 7 dialek. Dan itu ada standarnya, tidak boleh pengarang tidak boleh. Maka misalkan fa ya fa jangan baca fa. Mengerti? Itu standar. Orang Banyumas masih boleh. Ar-Rahman Ar-Rahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman Alhamdulillahirabbil alamin. Mana bahasa sadar tajwid tidak benar. Tapi supaya kisah itu lain gitu, gitu. Sadar tajwid tidak benar karena tidak ada nada. Terbunyi Rabbil alamin. Ainun jariyah yusmuri. Itu kalau dibaca ngalamin. Sadarnya sama, tapi tidak dibenarkan karena tidak bisa yang lain gitu. Punya yang lain. Dan itu tidak membanding tidak bantu, tidak ada huruf mo, tidak ada huruf mo, tidak ada. Mila Quran itu huruf dewi, Jawa huruf dewi. Nek Arab hurufnya tanpa mo, tanpa yo, Jawa ono hono cong, roko doto sawara podo joyo yo. Moga broto ngo itu jadi ono cong wonten joge care iki cong ono coro doto sawara padha jaya nyo moga broto itu langsung broto ngo niki apa huruf khas Jawa khas Arab itu boleh nggih. Alif ba ono abi taten kan sa tidak ada ha tidak ada kho tidak ada za tidak ada shi tidak ada shi betul-betul Jawa itu gimana gitu
bukan air orang woi udah Jawa itu tidak kenal mat panjang pendek karena kasar pun Arab ada, ini ada. Nah, sehingga kalau membaca Al-Quran itu dengan standar yang 7 tadi, ya tidak apa-apa, boleh, tidak betul standar. Kalau yang menyimpang, betul, berpahala, betul gitu. Sama-sama, sesisi, hebat. Untuk kali apa namanya? Assalamualaikum Kiai Hakim Ihsan. Sing kula badhe tamataken nggih punika kados pundi mewarisi ilmu alim ulama ingkang sedo maksud dari Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita respon diri ke sapi nangkatin ibu. Saya diwariskan itu barang pernah bagi dong ya masih ilmu. Padahal nabi itu loh, al-ulama warasatul anbiya. Terus wana nabi adalah yurisul dinaran wala dirhaman walakin yurisul ilmu. Jadi para nabi itu berkuasa dinar masalah ilmu. Nah bagaimana kita ini bisa menguasai ilmu para ulama? Tinggal ngerti ulama ini ilmu apa? Ini nih aku malas sama terus seperti bermain. Bukan itu, karena tidak bisa digelodongkan. Ilmu tidak digelodongkan. Apa cara kita belajar dengan cari guru, orang alim, gitu. Bisa tuh disedot di rumah sakit, enak kan mau tadi bisa dengan belajar. Nah, belajar itu coba kan dulu. Kalau Nabi ketika utlubul ilma bilal mahdi lal lahdi, belajarlah cara ilmu dari apa? Gendongan buat sampai kan lihat lahdi. Itu khususnya caranya. Naik pulang ya. Ada orang itu pemula, ada orang itu sudah sampai. Orang sikit ngaji pertama kali, orang sikit serang rampungan. Nah, ini cara belajar beda-beda. Ta'allumul mubtadi, itu bahasa Allah. Ta'allumul mubtadi bil istifadah. Nek wong sekawitan niku belajare yo ngaji boleh. Wong sekawitan. Ta'allumul mubtadi bil istifadah, dengan mencari. Tapi ta'allumul mubtadi, belajarnya orang sudah selesai. Kalau ada pembolaan itu sing alfiah Abu alfiah hadis Abu hadis mubtadi. Wa ta'allumul mubtadi bil ifadah, dengan mengajarkan, memberikan. Betul nggih? Wong nek sing belajar pertama ngajine yo karo golek-golek dulu nggih, istifadah namanya. Tapi wa ta'allumul mubtadi bil ifadah, belajar wong sing rampungan dengan memberikan. Menurut saya mau nek kiai-kiai pondok nek putus dari rumah do berhasil bergulung rumah itu ciri khas itu. Kenapa mereka alim? Karena mereka mau ngajar masalahnya. Kalau dia orang ngajar benar-benar di rumah apa-apa di pondok masih guru pondok. Kemarin dia, jadi nek awal di sinau pertama dia ngaji boleh sakit. Mau diselaknya, ya di rumah di sebelah kalau itu ngaji saya mau ta'alum sama juga itu belajar saya seperti itu. Dan begini sekali, ini mau betul. Wallahu muwaffiq wa sallallahu alaihi wa sallam. Al-Fatihah. الشاكرين حمد الذاكرين حمدا حمدا يا ربنا الحمد لله يغفر لنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا لنا اللهم يا الله اللهم
subhanahu wa ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kajian pada sore kali ini telah berjalan dengan baik. Untuk mengakhiri, alangkah baiknya kita membaca surat Al-Asr dan doa kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dulu, oh iya, masalah tanda tangan.